Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di podcast kita hari ini tentang pentingnya ilmu kesehatan mental. Kenapa saya membuat podcast pada hari ini? Ya karena saya banyak mendengar kata-kata seperti ini. Saya sepertinya depresi deh. Saya sepertinya insecure banget. Saya sepertinya punya mental health. Ditambah lagi sekarang lagi marak-maraknya tentang mental illness, mental health, apalagi banyak public figure yang udah ngangkat soal-soal gangguan mental health. Senang sih karena udah mulai sadar tentang pentingnya kesehatan mental. Banyak banget yang bilang depresi, insecure, stres, dan lain-lain hanya dari melihat gejala-gejala yang ada di internet. Saya tidak mengatakan ilmu-ilmu atau pengetahuan yang ada di internet itu salah. Bukan salah, tapi yang salah itu adalah bagaimana kita melabeli diri kita. Kita adalah orang yang insecure, kita adalah orang yang depresi, kita adalah orang yang stres. Padahal hal tersebut, ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di internet atau yang ada di sosial media itu sangatlah bagus. Hal tersebut digunakan untuk menjadi acuan untuk dibawa ke seorang psikolog ataupun seorang psikiater untuk dijadikan seorang bahan untuk konsultasi. Kalau saya seperti ini, bukan untuk dijadikan melabeli diri hanya karena membaca sebuah majalah ataupun berita dari internet. Padahal yang bisa melabeli adalah hanya para ahlinya saja, seperti seorang psikiater ataupun psikolog yang dengan dari proses-proses perjalanan tertentu, bukan hanya dari melihat gejala-gejala ini bahwa dia ternyata begini, bukan. Makanya sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk bagaimana kita belajar bagaimana cara mengolah, cara mencegah gangguan kesehatan mental, yaitu dengan mempelajari tentang aspek promotif dan prevensi yang bisa mengurangi populasi rentan akan gangguan mental dan bisa menambah dengan signifikan populasi masyarakat yang keren, sehat mental, dan juga tahan banting. Tidak hanya memikirkan kalau dia adalah orang yang pesimis, dia adalah orang yang insecure, dia adalah orang yang stres, dia adalah orang yang depresi. Jauh dari itu, kita bisa menjadi orang yang sangat support system pada teman kita, orang yang sedang senang mendengar cerita dari teman kita, orang yang bisa menjadi teman curhat dari teman kita, bukan hanya menjadi orang-orang yang jauh dari kata hal tersebut. Itu adalah kata-kata paling jahat untuk diri kita sendiri. Jika ada kata yang paling berharga, yaitu kata lebih baik mencegah daripada mengobati. Dari semua itu makanya saya mengajak kita semua untuk sama-sama kita mencegah gangguan kesehatan mental. Saya bisa analogikan seperti ini. Bayangin aja, masyarakat Indonesia itu ada ratusan juta orang. Bayangin jika 10 atau 5% saja butuh penanganan dari psikolog dan psikiater, maka itu semua tidak akan mampu. Psikolog dan psikiater ribuan orang itu gak akan mampu menampung semua 5% atau 10%-nya itu. Maka mari sama-sama kita mencegah bagaimana gangguan kesehatan mental itu tidak terjadi pada kita. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan mental, salah satunya atau sedikit dari banyaknya, yaitu melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik, membantu orang lain dengan tulus, memelihara pikiran yang positif, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah, mencari bantuan profesional jika diperlukan, menjaga hubungan baik dengan orang lain, bahkan menjaga kecukupan tidur dan istirahat. Itu adalah aspek penting untuk mencegah bagaimana gangguan mental tidak mendapati kehidupan kita sekarang.